bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, para musyahidin dan musyahidat, para pemirsa kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allahu Jalla wa Ala untuk dapat mengikuti pelajaran dan kajian melalui media yang ada. Yang terdapat di dalam surat Qaf, ayat yang ke-12, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 3 ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang penolakan dan pendustaan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu terhadap para rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dijelaskan kepada kita bagaimana sikap mereka, orang-orang terdahulu, terhadap para utusan Allah Tabaraka wa ta'ala sebagai ma'asyiral muslimin. Yang pertama adalah peringatan. Peringatan terhadap orang-orang yang menentang, menolak dan mendustakan para anbiya. Ini yang pertama, ada peringatan, ada ancaman. Di saat yang sama ada kabar gembira untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman bahwa penolakan dan pendustaan, penentangan yang dilakukan oleh para musuh-musuh Allah Tabaraka wa ta'ala sama sekali tidak akan membahayakan para nabi, para rasul dan orang-orang yang beriman bersama mereka. Karena Allah melindungi dan menjaga. Di antara bentuk perlindungan dan penjagaan Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah menurunkan azab kepada mereka para pendusta, para penentang dan para penolak dakwah yang dibawa oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita telah pelajari bagaimana Allah Tabaraka wa ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang beriman membuktikan keimanan mereka, di antaranya mengimani para nabi utusan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, Al-Quran, wal kitabil ladzi anzala min qabl, serta kitab yang telah diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran, kutub samawiyah yang Allah Jalla wa'ala telah turunkan kepada para anbiya'nya, kepada para utusannya. Lalu kemudian kata Allah, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Setelah datang perintah, Allah peringatkan, ada ancaman, ada peringatan. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ayat ini di dalamnya terdapat 5 rukun iman yang wajib diimani.
Surat An-Nisa ayat 136. Dan salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah iman kepada para rasul. Allah tabaraka wa ta'ala ma'asyiral muslimin kemudian menyebutkan bagaimana sikap orang-orang yang beriman ketika mereka diperintahkan untuk mengimani para rasul. Allah menyebutkan di akhir dari surat Al-Baqarah, di bagian akhir dari surat Al-Baqarah ayat 285, bahwa orang-orang yang beriman itu mengimani para rasul utusan Allah tabaraka wa ta'ala tanpa memisahkan satu dari yang lainnya. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Beriman dengan Al-Quran. Lalu kemudian kata Allah Jalla wa'ala, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab yang telah diturunkannya, dan kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak memisahkan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya. Kami tidak membeda-bedakan seorang rasul dari rasul-rasul yang lainnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu yang kami harapkan ya Allah, dan hanya kepadamulah kami akan kembali. Ini dalam surat Al-Baqarah 285. Allah juga menegaskan hal yang sama, bahwa sikap orang-orang yang beriman itu dalam keimanan kepada para rasul, Allah sebutkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 152. Walladzina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, mereka tidak memisahkan, tidak membeda-bedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lainnya. Orang yang seperti ini keimanannya, ulaika saufa yu'tihim ujurahum, kami akan berikan pahala kepada mereka, kata Allah, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ma'asyiral muslimin, seorang mukmin dalam keimanannya kepada para nabi, para rasul, dia imani keseluruhannya tanpa dia bedakan seorang rasul dari rasul-rasul yang lainnya. Karena Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan mereka para anbiya bersaudara, dan keimanan kepada mereka adalah keimanan yang mencakup untuk seluruh para nabi dan para rasul yang Allah Jalla wa'ala telah memilih mereka sebagai utusannya. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 ketika menyebutkan tentang perilaku buruk kaum Nuh, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh sungguh telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka siapa? Nuh alaihi salam, cuma satu orang. Tapi Allah mengatakan mereka telah mendustakan para rasul. Berarti mendustakan satu orang rasul sama dengan mendustakan keseluruhannya. Allah juga menyatakan hal yang sama di surat Al-Hijr ayat 80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ashabul hijr yakni kaum Samud telah mendustakan para rasul. Ma'asyiral muslimin,
jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ini merupakan prinsip pertama yang mesti diimani dan diyakini oleh setiap mukmin dan mukminah. Mengimani para nabi dan para rasul keseluruhannya tanpa membeda-bedakan seorang rasul dari yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, sikap mukmin dalam mengimani para nabi dan para rasul, bahwa meyakini mereka adalah hamba-hamba utusan Allah tabaraka wa ta'ala, menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia syariat Allah ta'ala. Allah pilih mereka untuk jadi utusan, dan mereka diberi amanah untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Bila para nabi diutus kepada kaum mukminin, orang-orang yang telah beriman, maka para rasul diutus kepada kaum kafirin, orang-orang kafir. Ini yang membedakan, ya, kata para ulama, antara seorang nabi dan rasul. Nabi itu diutusnya kepada orang-orang yang beriman, sedangkan rasul diutusnya kepada orang-orang kafir. Kaum yang dihadapinya adalah orang-orang yang belum beriman. Sama-sama membawa perintah dari Allah, menyampaikan wahyu dari Allah, namun yang dihadapi berbeda. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim ibn Amir ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di dalam risalahnya Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyampaikan perintah dari Allah, mereka menjelaskan syariat Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Menaati mereka adalah ketaatan kepada Allah. Memaksiati mereka adalah kemaksiatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ketika ada seseorang mendustakan seorang nabi, tadi sudah kita jelaskan, sama mendustakan keseluruhan para nabi. Dan lebih berat lagi ketika dia mendustakan seorang nabi, seorang rasul, sama dengan mendustakan Allah Jalla wa'ala yang telah mengutus nabi dan rasul tersebut. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 64, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Kata Allah Jalla wa'ala, kami tidak mengutus seorang rasul, enggak ada yang kami utus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Allah yang telah mengizinkan, Allah sekaligus memerintahkan nabi dan rasul yang Allah utus itu wajib untuk ditaati. Berarti ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah. Allah dengan tegas, ma'asyiral muslimin, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80, Allah menyatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Jadi ma'asyiral muslimin, ini hal yang perlu kita tanamkan di dalam diri ketika kita melaksanakan sebuah sunnah dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuk beliau, ini adalah tuntunan beliau. Salah satu perkara yang membuat kita lebih bersemangat lagi, ingat, sunnah yang beliau ajarkan adalah wahyu dari Allah. Itu adalah risalah dari Allah. Ma'asyiral muslimin, ada beban berat yang harus kita rasakan, bahwa ini bukan hanya sekedar menaati Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menaati Allah.
Makanya Allah katakan dalam surat An-Nisa, yang taat kepada Rasul, dia telah taat kepada Allah. Dan kita lihat ma'asyiral muslimin, dalam banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah terkadang memisahkan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah bedakan, taati Allah dan taati Rasul. Tapi pada intinya kita diperintahkan dua-duanya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan dalam beberapa ayat Allah mengatakan taatilah Allah dan Rasul. Kata taatnya cuma satu. Tapi diperintahkan taat itu kepada siapa? Dua. Kepada Allah dan Rasul. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah mengharuskan kita taat kepada Rasulullah. Taat kita kepada Rasulullah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ini prinsip yang kedua. Mereka utusan Allah, mereka menyampaikan dan menjelaskan syariat Allah, dan ketaatan kepada mereka bentuk ketaatan kepada Allah. Demikian pula maksiat kepada mereka bentuk kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, prinsip yang diajarkan ma'asyiral muslimin dalam mengimani para nabi, para rasul, bahwa kita meyakini tidak ada umat kecuali Allah telah mengutus kepada mereka utusannya. Tidak ada satu umat pun kecuali Allah telah mengutus utusannya kepada mereka. Dan yang disampaikan ma'asyiral muslimin seragam, serupa. Kalau dalam bahasa gampang kita itu satu bahasa para nabi, para rasul. Mau dari Nabi Nuh dan seterusnya. Yang diserukan, yang disampaikan, yang diperintahkan sama. An ya'budullah wajtanibut tagut. Ibadatilah oleh kalian Allah dan tinggalkan oleh kalian peribadatan kepada selain Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 36. Makanya ketika kita membuka ma'asyiral muslimin, kisah para nabi, para rasul di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan sama. Mereka mengatakan, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Ibadatilah oleh kalian Allah. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah. Nabi Muhammad SAW pun ma'asyiral muslimin, ketika beliau mengumpulkan orang-orang Quraisy, lalu beliau berkata di hadapan orang-orang Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian, ikrarkan oleh kalian, tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah, maka kalian akan selamat. Sama yang diserukan, yang didakwahkan. Makanya Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan al-anbiya'u ikhwah. Para nabi, para rasul itu bersaudara. Para nabi dan para rasul itu bersaudara. Dan di antara yang mempersatukan mereka dan menyatukan barisan mereka, dakwahnya itu ma'asyiral muslimin sama. Mengajak manusia untuk kembali beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pokok utama. Baru kemudian nanti beragam dosa dan maksiat yang sedang tenar, yang sedang viral pada kaum tersebut. Seperti kebiasaan merampok, mencuri, kemudian para praktisi LGBT dimulai dari kaum Nabi Lut. Nah, ini baru berbeda-beda pada dosa dan maksiat. Tapi pada intinya yang pertama kali diserukan itu adalah mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tashih akidah, itu yang pertama kaum muslimin yang perlu kita ajarkan dan yang perlu untuk kita perbaiki. Perbaikan akidah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal.
Berikutnya, meyakini para nabi, para rasul adalah makhluk yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala yang memilih siapa yang layak, siapa yang pantas untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul. Allah mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah tabaraka wa ta'ala memilih para utusannya menjadi utusan Allah tabaraka wa ta'ala, baik dari para malaikat dan juga dari manusia. Allah yang pilih, Allah yang menentukan. Innallaha sami'un basir. Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Makanya ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir Allah ceritakan dalam surat Al-An'am ayat 124. Mereka mengatakan, kalau memang kami harus menaati para rasul, coba diturunkan kepada kami, diwahyukan kepada kami sebagaimana yang diwahyukan kepada para nabi. Baru kami mau beriman, kata orang-orang kafir. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa idza ja'athum ayah, apabila disampaikan kepada mereka, dibacakan kepada mereka satu ayat, qalu, mereka berkata, lan nu'mina hatta nu'ta mislama utiya Rasulullah. Kami enggak akan beriman kecuali kami juga dapat wahyu sebagaimana para nabi itu dapat wahyu. Ini apa? Ini permintaan mereka. Ini ma'asyiral muslimin, gaya penolakan yang mereka lakukan. Memang mereka aja yang bisa jadi nabi, kami juga bisa. Kalau mau kami ini beriman, coba turunkan juga wahyu yang turun kepada para nabi itu juga diturunkan kepada kami. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu paling tahu, Allah lebih mengetahui di mana Allah akan menempatkan tugas kerasulannya. Tugas kenabian dan kerasulan itu mau Allah berikan kepada siapa dan dari suku apa, kemudian di tempat yang mana, Allahu a'lam. Allah paling tahu. Bukan kalian yang ngatur-ngatur, kami nih wahyu turunkan juga kepada kami. Allah tahu siapa yang tepat, kepada siapa tepatnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah mengatakan sayusibul ladina ajramu, orang yang berbuat dosa, mendustakan ayat Allah, mendustakan para rasul, akan ditimpakan kepada mereka sagharun indallah. Allah Jalla wa Ala akan menimpakan kepada mereka kehinaan di dunia, wa adzabun syadidum bima kanu yamkurun, dan nanti di akhirat akan diberikan kepada mereka azab yang pedih atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi ma'asyiral muslimin, yakini dan imani bahwa para nabi dan para rasul itu adalah utusan Allah, orang-orang pilihan Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak salah dan tidak keliru dalam memilih dan menentukan siapa yang jadi nabi dan rasulnya. Maka nggak bisa ma'asyiral muslimin orang mengaku-ngaku. Ya, dahulu kita mendengar ma'asyiral muslimin bahwa ada sosok yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Tuh, mengaku sebagai seorang nabi. Dia katakan kalau kepada Muhammad turun wahyu, kepada saya juga sudah turun wahyu. Tapi tetap tidak bisa. Tidak bisa dia untuk ma'asyiral muslimin menunjukkan bukti yang nyata. Kecuali semua kebohongan dan kedustaan yang diada-adakan. Ketika dia bertanya, apa yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oh, ternyata telah turun kepada beliau surat Al-Fil. Maka dibacakan kepada dia. Kata dia, oh kepada saya juga sudah diturunkan surat yang sama. Kata orang-orang, apa tuh yang diturunkan kepada engkau wahai Musailamah? Kata dia, sama surat Al-Fil juga. Bunyinya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil.
hayawanun kabir lahu khurtumun tawil. Gajah, apa itu gajah? Tahukah engkau apa itu gajah? Hewan yang besar badannya dan punya belalai yang panjang. Ma'asyiral muslimin, anak-anak kecil, anak TK juga tahu. Ya, kalau yang sudah pernah lihat gajah, tahu ma'asyiral muslimin. Tapi begitulah dia berbohong dan berdosa. Nih sama, ya, turun kepada saya juga wahyu. Nah, kaum muslimin yang ada hanya pengakuan-pengakuan bohong belaka. Kemudian ma'asyiral muslimin, berikutnya, mengimani para nabi dan para rasul itu dibagi oleh para ulama. Ada yang mujmal, ada yang mufassal. Kita akan ringkas apa itu mujmal dan apa itu mufassal. Mujmal, keseluruhan. Wajib ma'asyiral muslimin kita imani para nabi, para rasul itu keseluruhan. Baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang Allah tidak sebutkan. Baik yang Allah sebutkan atau yang Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan. Wajib bagi kita mengimaninya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-78. Walaqad arsalna rusulam min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sungguh kami telah mengutus sebelum engkau para rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah mendahuluimu ya para rasul. Ada yang kami ceritakan kepadamu, ada yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja kaum muslimin ada yang beliau ketahui, ada yang tidak beliau ketahui. Kisahnya, ceritanya Allah enggak sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidaklah, kata Allah tabaraka wa taala, seorang rasul pun membawa suatu mukjizat, salah satu tanda kenabian dan kerasulan kecuali seizin Allah. Artinya Allah berikan mukjizat itu, Allah berikan kepada dia karamah, kemuliaan dan kemampuan atau keistimewaan itu. Anugerah dari Allah. Ma'asyiral muslimin, ini Allah katakan ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah Jalla wa'ala ceritakan. Mari kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, bagaimana di dalam Al-Quran disebutkan kepada kita dan jumlahnya semua ada 25 orang. Yang 25 orang ini ma'asyiral muslimin, mereka adalah nabi dan juga mereka adalah rasul. Ingat kaidah sudah kita sebutkan kemarin bahwa setiap rasul sudah pasti nabi, tapi setiap nabi belum tentu dia rasul. Allah menyebutkan kaum muslimin di surat Al-An'am ayat 83 hingga ayat 86. Kami tidak bacakan ayatnya untuk menyingkat ya penjelasan. Kaum muslimin bisa lihat di situ ada 18 orang nabi dan rasul yang disebutkan. Ayat 83 sampai ayat 86 di surat Al-An'am ada 18 orang. Lalu kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 65 Allah sebutkan satu orang. Yang disebutkan adalah Nabi Hud. Ya, Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Wa ila adin akhahum Huda, kata Allah. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 73 juga satu orang. Al-A'raf 73 itu satu orang. Yang disebutkan adalah Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Kemudian di surat yang sama Al-A'raf ayat 85 Allah menyebutkan juga satu orang Nabi dan Rasul, yakni Nabi Syuaib, Khatibul Anbiya, ya, yang memiliki kelebihan keistimewaan di dalam mengatur kata
dan menyampaikan penjelasan yang jelas kepada kaumnya. Sehingga disebut dia khatibnya para nabi. Nabi Syuaib. Ini di surat Al-A'raf ayat 85. Lalu kemudian di surat Ali Imran Allah menyebutkan di ayat 33 satu orang. Dia adalah Abul Bashar, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di surat Al-Anbiya ayat 85. Surat Al-Anbiya ayat 85 Allah sebutkan dua orang. Yang pertama Nabi Idris, yang kedua adalah Zulkifli. Lalu kemudian di surat Al-Fat ayat 29, ayat terakhir Allah menyebutkan satu orang, dia adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Begitu ma'asyiral muslimin rincian yang disebutkan oleh para ulama. Total semua ada 25 yang Allah sebutkan, Allah ceritakan, Allah kabarkan kepada kita bagaimana mereka dalam menghadapi kaumnya, bagaimana tingkah, ulah dan karenah kaumnya. Lalu kemudian ada yang Allah rahasiakan, Allah tidak sebutkan. Kenapa? Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah yang paling tahu apa hikmah di balik itu. Tapi yang jelas 25 ini saja ma'asyiral muslimin, ketika kita pelajari, kita pahami, sudah sangat cukup banyak hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil, baik dari Rasul utusan Allah tabaraka wa ta'ala, demikian pula dari kondisi dan keadaan kaum yang didakwahi oleh mereka. Wallahu ta'ala a'la walam bisawab. Kita dengarkan azan sholat isya dikumandangkan. Setelah itu kita lanjutkan sedikit poin yang akan menutupi pelajaran kita pada pertemuan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin dan para musyahidin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah kita menyebutkan salah satu prinsip keimanan kepada para anbiya, para rasul utusan Allah tabaraka wa ta'ala, mengimani mereka secara mujmal, secara keseluruhan atau secara global, baik yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang Allah tabaraka wa ta'ala belum sebutkan. Begitu juga mengimani secara tafsil, terperinci pada mereka para rasul yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, sejumlah 25 orang alaihimus salatu wassalam, dalam rincian ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi. Berikutnya ma'asyiral muslimin, prinsip dasar dalam mengimani para anbiya, para rasul alaihimus salatu wassalam adalah mencintai mereka dan membela mereka tanpa memisahkan satu orang rasul dari rasul yang lainnya. Keseluruhannya kita cintai dan keseluruhannya kita bela. Ya, kita bela kedudukan mereka, kita bela kehormatan mereka dari ma'asyiral muslimin, orang-orang yang membenci, orang-orang yang menghina, mencela, memaki, ya, menyebutkan kesalahan atau melemparkan aib terhadap mereka. Ini salah satu tuntutan dari keimanan kepada para nabi. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apa yang Allah sebutkan tentang mereka di dalam Al-Quran kita imani. Apa yang Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan, maka tidak perlu kita memaksakan diri. Untuk apa? Untuk mengetahui secara terperinci. Karena ma'asyiral muslimin dikhawatirkan nanti terjatuh di dalam mencela, menghina, merendahkan atau mengada-ngada sesuatu kebohongan tentang mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Allah dengan tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 98 telah berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Maksudnya Allah ingin menegaskan tidaklah yang membenci para nabi dalam pembahasan kita ini dan yang menghina atau merendahkan mereka kecuali adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada para rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pemimpin, sayyid, penghulu dari seluruh anak cucu Adam. Keseluruhannya, beliau adalah pemimpin anak cucu Adam. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, "La tufaddiluni ala Musa." Janganlah kalian menyanjungku atau memujiku atau menyebutkan kemuliaanku dalam rangka merendahkan atau menghinakan Musa alaihi salam. Apa maknanya? Nabi SAW mengajarkan kita, betul, imani dan yakini ada kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak juga dengan merendahkan para nabi dan para rasul yang lain. Kita menjadi umat yang terbaik kaum muslimin dari umat-umat terdahulu itu karena kita memiliki seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia. Maka ini kita imani, kita yakini tanpa perlu merendahkan para nabi dan para rasul yang lain. Tuh lihat ya, Nabi contohnya Nabi Musa alaihi salam, dia telah melakukan sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan, dan dia akui itu, dan dia tidak bermaksud untuk melakukannya. Dia hanya memisahkan dua orang yang sedang berseteru, lalu kemudian menolak yang satunya agar perkelahian itu selesai. Namun ma'asyiral muslimin, Allah menakdirkan yang ditarik oleh Nabi Musa itu terjatuh kemudian meninggal dunia. Jadi ma'asyiral muslimin, beliau akui ini sebuah kesalahan dan beliau sudah minta ampun kepada Allah dan Allah telah mengampuninya. Lalu nggak perlu kita untuk membahasnya bahwa wah, apalagi ma'asyiral muslimin sampai menyebutkan sesuatu yang tidak disebutkan baik dalam Al-Quran dan hadis tentang mereka. Contoh kaum muslimin mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu adalah premannya para nabi, tukang pukulnya para nabi. Itu nggak layak, nggak pantas yang demikian itu. Tapi kan dia kuat Ustadz, ya. Batu aja ditinju pecah, betul. Tapi jangan antum katakan sesuatu tentang beliau yang tidak Allah dan Rasulnya sebutkan. Nanti kemana-mana perginya. Nanti giliran Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah berikan kepadanya syatrul jamal, ya, keindahan pada wajahnya, ketampanan. Nanti antum katakan pula bahwa Nabi Yusuf itu adalah cover boy-nya para nabi. Itu kemana-mana perginya, ma'asyiral muslimin. Maka kita juga menahan lisan, tidak menyebutkan tentang mereka apa yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya tidak sebutkan. Sudah, terkadang para Rasul ma'asyiral muslimin Allah ceritakan kisahnya cuman dalam 2 ayat atau 3 ayat. Disebutkan namanya, disebut kaum yang dihadapi oleh dia, lalu kemudian Allah tutup bahwa semua kaumnya yang tidak beriman Allah habisi di dalam azab yang Allah turunkan kepada mereka. Kok singkat ya Ustadz ya? Kok enggak panjang lebar dijelaskan? Supaya kita tuh fokus
bagaimana sikap mereka dan apa akhir dari kesudahan keingkaran yang mereka lakukan. Udah selesai. Itu. Ya. Terkadang ma'asyiral muslimin, Allah tabaraka wa taala bahkan menyebutkan Ashabul Kahfi. Coba kita lihat Ashabul Kahfi, Allah nggak rincikan namanya. Ya. Jadi nggak ada tuntutan kita mau tahu Ustaz namanya. Ya. Mau ngapain Pak? Mau ngambil untuk jadi nama anak Ustaz ya? Ya banyak nama yang lain. Itu kita nggak tahu. Allah nggak menyebutkan ma'asyiral muslimin. Kalau nama anjingnya apa lagi? Nggak tahu kita ma'asyiral muslimin. Udah banyak para nabi ini yang Allah sebutkan. Udah ambil itu. Ya, Allah nggak sebutkan. Kenapa? Allah ingin fokus kalian pelajari kisahnya, ibrah yang terdapat di dalamnya. Nggak usah terbebani tentang namanya. Lihat Nabi Adam alaihissalam, kaum muslimin. Allah katakan nikmati makan semuanya yang ada dalam surga. Silakan kau dan istrimu nikmati semua. Tapi ingat pohon yang satu nih. Ini jangan. Nggak boleh dimakan buahnya. Mendekat aja nggak boleh. Allah nggak namai pohon itu dengan pohon apa. Datang iblis berikan penamaan yang ma'asyiral muslimin menggetarkan hati, menyilaukan mata. Dan itu betul-betul wow, syajaratul khuldi, kata iblis. Ini pohon keabadian. Siapa yang makan buahnya, dia akan menjadi penghuni yang abadi di dalam surga plus jadi malaikat. Siapa yang nggak mau? Maka akhirnya Nabi Adam alaihissalam tertipu. Allah tidak namakan supaya tidak fokus pada namanya. Pokoknya nih, hakikatnya pohonnya ini. Maka iblis kemudian datang memasukkan ma'asyiral muslimin tipu dayanya dengan memberi nama. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin kita lihat pada dasarnya satu, tapi penamaannya dari masa ke masa berubah-ubah. Tapi ternyata sama. Dulu yang kita kenal dukun, lalu kemudian dirubah lagi menjadi orang pintar, kemudian menjadi ahli supranatural, kemudian menjadi lagi orang yang punya indera keenam, dan seterusnya. Jadi ma'asyiral muslimin, kembali bahwa apa yang disebutkan tentang mereka itu yang kita sebutkan. Apa yang tidak disebutkan tentang para nabi dan para rasul, maka kita menahan lisan kita dan tidak menyebutkan. Khawatir ma'asyiral muslimin tergelincir di dalam merendahkan mereka, menghinakan mereka, padahal Allah telah memuliakan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Bapak ibu saudara saudari kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa sebab terjadi penolakan dan pendustaan terhadap para rasul dan nabi? Kita akan bahas secara terperinci pada pertemuan berikutnya. Namun secara ringkas para ulama menyebutkan ada dua faktor utama. Kenapa terjadi penentangan, perlawanan dan pendustaan terhadap para rasul dan nabi? Itu karena dua faktor utama. Waspada dan berhati-hati. Dua perkara ini bisa saja menjangkiti kita, membuat kita menentang dan menolak Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tuntunan dan ajarannya. Yang pertama adalah al-jahlu, kejahilan. Daun khatir, ini penyakit yang berbahaya. Seringkali penolakan itu terjadi karena ketidaktahuan. Modalnya semangat dan ikut-ikutan. Dah, itu aja. Dia nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Kemudian yang kedua, kata para ulama, sebab penentangan dan penolakan terhadap hak kebenaran, terhadap para nabi dan para rasul, yang kedua adalah al-kibr, kesombongan. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau seseorang dua perkara ini terkumpul padanya, ini benar-benar musibah besar. Dia nggak tahu tetapi sok tahu. Dia nggak tahu, kejahilan ada padanya, tapi kesombongan membuat dia sok tahu. Ini berbahaya.
akhirnya terjatuh kepada dia tidak tahu kalau dia tidak tahu dan tidak pernah mau dikasih tahu. Udah gitu sok tahu lagi. Ma'asyiral muslimin, a'adanallah minal jahal wal kibr. Semoga Allah melindungi kita dari kejahilan dan kesombongan, karena dua perkara ini menyebabkan seseorang menentang, menolak, bahkan mendustakan kebenaran dan para ahlul haq, penyampai kebenaran. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.